Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firgiawan Listian, NPM 03 2025 107958. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT dari jurnal review kelompok 1. Pada presentasi ini kami akan membahas hasil studi literatur sistematis mengenai material isolator listrik untuk sistem tegangan tinggi. Fokus pembahasan meliputi struktur material, cara kerjanya dalam menahan listrik, serta aplikasinya dalam sistem kelistrikan modern. Ada 4 anggota lainnya, yaitu Ahmad Sarof Saifullah, Abdul Fatir Ghifari, Agustian Prabowo, dan Lian Rizky Kurniawan. Isolator listrik berfungsi untuk mencegah arus listrik bocor ke tempat yang tidak diinginkan. Pada sistem tegangan tinggi, peran isolator sangat krusial karena tegangan yang bekerja semakin besar. Jika material isolator tidak cukup kuat, dapat terjadi breakdown, yaitu kondisi ketika listrik menembus isolator dan menyebabkan kerusakan peralatan atau gangguan sistem. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui material isolator mana yang paling aman dan handal. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan berbagai jenis material isolator yang umum digunakan pada sistem tegangan tinggi. Kami ingin mengetahui karakteristik tiap material, membandingkan kekuatan tembus listriknya, serta menentukan material yang paling sesuai untuk aplikasi sistem. Metode pengujian. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis, yaitu mengumpulkan data dari jurnal ilmiah internasional terpercaya. Data diambil dari penelitian tahun 2021 hingga 2025 yang membahas pengujian isolator tegangan tinggi, sehingga hasilnya relevan dengan kondisi teknologi saat ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan nilai kekuatan tembus listrik, struktur material, serta kondisi pengujian. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik agar perbedaan performa antar material lebih dipahami. Material isolator yang dianalisis meliputi isolator polimer seperti XLPE, silikon rubber, PTFE, dan epoksi resin, serta isolator keramik dan kaca seperti porselen dan alumina. Masing-masing material memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, tergantung pada aplikasinya. Mekanisme breakdown dielektrik. Breakdown dielektrik adalah kegagalan isolator saat medan listrik terlalu tinggi. Beberapa mekanisme yang umum terjadi antara lain yaitu: yang pertama, elektron avalanche, yaitu lonjakan arus akibat tumbukan elektron. Lalu ada electrical traying, yaitu terbentuknya jalur bercabang di dalam material. Lalu ada partial discharge, yaitu pelepasan listrik kecil berulang pada cacat material. Dan terakhir yaitu flashover, loncatan listrik di permukaan isolator, terutama saat basah atau kotor. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemampuan isolasi setiap material berbeda secara signifikan. Secara umum, material polimer memiliki kemampuan menahan listrik lebih baik dibandingkan keramik dan kaca. Namun tidak ada satu material yang unggul di semua kondisi. Grafik ini menunjukkan perbandingan nilai kekuatan tembus listrik dari berbagai material. Terlihat jelas bahwa XLPE memiliki nilai tertinggi, disusul oleh PTFE dan silikon rubber. Sementara material keramik dan kaca berada di bawahnya. XLPE merupakan material isolator terbaik untuk kabel tegangan tinggi. Material ini mampu menahan tegangan sangat besar, tahan panas, kuat secara mekanik, dan stabil terhadap lingkungan. Struktur molekulnya membuat pergerakan muatan listrik terhambat, sehingga risiko breakdown lebih kecil.
Karena keunggulannya, XLPE banyak digunakan pada kabel transmisi dan distribusi listrik, baik di darat, bawah tanah maupun bawah laut. Lalu ada silikon rubber. Silikon rubber unggul pada aplikasi luar ruangan. Walaupun kekuatan tembusnya lebih rendah dari XLPE, material ini sangat tahan air dan mampu menjaga kinerja isolasi pada kondisi hujan, lembab, dan lingkungan tercemar. Silikon rubber banyak digunakan sebagai isolator pada tiang transmisi, peralatan outdoor, serta pelapis kabel yang terpapar cuaca ekstrim. Dan terakhir ada PTFE atau Teflon, memiliki stabilitas listrik dan kimia yang sangat tinggi. Material ini tahan suhu ekstrim dan sulit ditembus listrik karena ikatan atomnya sangat kuat. Namun harganya mahal dan sulit dibentuk dalam ukuran besar. PTFE umumnya digunakan pada aplikasi khusus seperti kabel frekuensi tinggi, industri kedirgantaraan, dan peralatan listrik yang membutuhkan perlindungan maksimal. Berdasarkan perbandingan data, XLPE ditetapkan sebagai material isolator terbaik secara umum untuk sistem tegangan tinggi. Namun pemilihan material tetap harus disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan aplikasi. Gambar ini menunjukkan struktur kimia XLPE yang saling terhubung silang. Struktur ini membuat material lebih kuat, stabil, dan mampu menahan pergerakan muatan listrik. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan material polimer, khususnya XLPE dan silikon rubber, untuk meningkatkan ketahanan terhadap breakdown. Pendekatan berbasis data, eksperimen, dan pemodelan sangat penting untuk mendukung sistem tegangan tinggi masa depan. Kesimpulannya yaitu kinerja isolator sangat dipengaruhi oleh jenis material, struktur internal, dan kondisi lingkungan. Material polimer khususnya XLPE menunjukkan performa terbaik untuk aplikasi kabel tegangan tinggi. Sementara material lain tetap memiliki peran penting pada aplikasi khusus. Demikian presentasi dari saya mengenai studi literatur material isolator tegangan tinggi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.